Guys, orang desa atau orang kampung mungkin bentar lagi akan nyalip warga kota besar seperti Jakarta. Maksudku nyalip tuh dari segi kantong, dari segi ekonomi. Nah, fakta kalau orang desa itu umumnya lebih miskin dibanding orang kota besar ya mungkin sebentar lagi akan ganti loh guys. Tebal tipisnya kantong kita kemungkinan akan ditentukan sepenuhnya berdasarkan kemampuan kita bersaing dan skill yang kita punya, bukan dari jarak tempat kita tinggal lagi nih. Nah, penyebabnya apa? Internet di 2023 guys. Nah, internet emang udah ada puluhan tahun, bukan berita baru sih. Tapi internet saat ini 2023 udah sangat berubah. Dari internet yang kita kenal 10 tahun yang lalu bahkan udah sangat berubah. Nah, untuk pembuka, aku mau ajak kamu jawab satu pertanyaan yang ada di benakku seminggu terakhir ini. Kelihatannya nyeleneh tapi nggak nyambung, tapi mungkin buat aku bisa buat sampai sadar pada revolusi internet 2023 ini sih. Nah, pertanyaannya adalah kemana perginya mobil dan motor lama yang pernah hits 10 atau 20 tahun yang lalu? Nah, kalau kamu tinggal di perkotaan, sekilas jalanan kita kan sekarang lebih penuh dengan mobil sama motor keluaran baru ya. Lalu kemana perginya mobil motor keluaran yang lama yang dulu-dulu? Hanya sedikit yang masih kelihatan di jalanan kan. Contoh dulu sekitar tahun 2000-an motor Kymco pernah super trendy di Bali. Kemana-mana mata memandang di situ ada Kymco. Atau motor Honda Supra X keluaran lama tuh. Atau mobil Suzuki APV yang dulu pernah umum banget di Bali. Nah, kebetulan aku tinggalnya di Bali, jadi contohnya ya semua dari Bali ya. Nah, jawabannya simple guys, yaitu hampir sebagian besar kita juga udah tahu atau setidaknya udah punya dugaan yang benar sih. Yaitu nasib mobil motor tua ya bergantung pada nilai ekonominya. Semakin tua usianya, semakin kecil nilai ekonominya. Ya maksudku semakin sedikit orang yang minat beli gitu. Karena biaya perawatannya mungkin jadi mahal, ya ada model baru keluar ya macam-macam. Kalau nilai ekonominya udah nol atau minus, maka udah waktunya mereka dimusnahin, dihancurin, daur ulang, jadi besi atau bagian lain yang bisa dipakai ulang. Nah, bagi kendaraan tua yang masih punya nilai ekonomi, ya biasanya mereka dikirim tuh ke daerah-daerah kecil, daerah pedalaman atau daerah luar malah untuk dijual di sana gitu. Semakin kecil nilai ekonominya, semakin jauh kendaraan tua ini harus pergi tuh, agar bisa temuin pembeli. Jadi pola umumnya adalah kendaraan baru Grass itu akan ngumpulnya di kota-kota pusat ekonomi dulu. Nih, Jakarta, Surabaya, Bali, Medan gitu. Lalu seiring usia mereka tambah tua, mereka semakin tersebar, makin keluar dari kota pusat ekonomi, menjauh ke kota-kota kecil, ke perkampungan. Nah, ini hukum ekonomi supply and demand in action ya, wajar aja sih. Mobil baru, supply akan pergi menuju pembeli, demand yang sanggup bayar. Ya, nah rata-rata mereka tinggal di kota besar, dulu kan begitu kan ya. Nah, apakah orang di desa itu nggak mau punya mobil baru? Ya tentu mau ya, tapi kebanyakan warga desa ya harus tahan keinginan. Sadar diri kalau kantong mereka tipis, nggak setebal kantong warga kota besar. Nah, kenapa kantong warga desa rata-rata lebih tipis dibanding kantong warga kota besar? Ya karena kerjaan dengan gaji tinggi lebih banyak ada di kota-kota. Kenapa gitu? Ya karena tempat yang sediain kerja dengan gaji tinggi, ya kayak pabrik dan perkantoran itu lebih banyak, lebih nyaman bukanya di kota besar. Nah, kenapa begitu? Karena infrastruktur kota besar kayak jalan yang lebar, akses ke pelabuhan, daya listrik yang besar itu mendukung buat bikin pabrik dan perkantoran. Nah, ini udah fenomena lama ya, dari dulu ya begini-begini aja gitu ya. Ini bikin orang desa ramai-ramai pindah ke kota. Jadi kota besar makin sesak, makin padat, makin berkembang, desa makin sepi. Ya. Kota-kota di desa, kota metropolitan makin tambah maju, modern ya. Kalau di desa, di kota-kota kecil ya gitu-gitu aja, nggak banyak perkembangan sih guys pembangunannya. Tapi mungkin pola lingkaran yang dulu ini mungkin akan segera berakhir sih kayaknya. Mungkin kedepannya kita akan lihat fenomena baru guys, di mana mobil-mobil baru akan semakin banyak munculnya di pedesaan duluan juga, nggak melulu harus muncul di kota-kota besar dulu gitu. Nah, oke, jadi aku lihat saat ini kedua belah pihak, yaitu sang warga kota besar dan sang warga desa itu sekarang sedang dalam persimpangan besar.
Di satu sisi, warga kota besar tuh makin lama makin terhimpit, biaya hidup terus makin tinggi, kompetisi kerja makin keras, dan juga menghilangnya banyak pekerjaan bagus dengan sekarang lagi banyak PHK dari industri teknologi kan. Nah, padahal dulu ini adalah salah satu keunggulan utama tinggal di kota besar, guys. Bisa dapat kerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, di satu sisi, warga desa saat ini dapat akses baru. Akses ke pekerjaan-pekerjaan dengan gaji besar. Yang sama, bahkan bisa lebih tinggi dari gajinya warga kota besar. Nah, siapa yang kasih akses ini? Ya, internet, guys. Ya, internet sendiri sebenarnya bukan barang baru kan. Kita udah pakai sering. Mungkin kita udah rutin pakai dari waktu awal tuh 1990-an udah sering pakai. Tapi internet zaman dulu sama sekarang tuh kan beda jauh, guys. Dari akses, dulu yang bisa akses ya hanya orang yang sanggup beli modem sama yang sanggup beli komputer mahal. Yang mampu pakai internet kan. Ya, orang kota besar rata-rata kan. Nah, sekarang semua orang termasuk orang desa itu bisa akses internet. Cuman modal HP murah, modal paket data, semua bisa. Infrastruktur internet sekarang udah jauh lebih baik, jauh lebih merata. Di mana-mana ada signal 4G. Ya setidaknya 3G lah. Dan biayanya pun sangat amat terjangkau. Semua mampu akses internet, guys. Kalau dari utilitas, dulu internet kegunaannya terbatas. Ya paling buat kirim email, download lagu, film bajakan, atau habisin waktu luang nongkrong di forum kan. Ya, tapi sekarang kegunaan internet kan udah segunung. Ya, yang terpenting lagi sekarang buat orang desa yang punya kekurangan dari segi jarak tinggal yang jauh ke kota, internet zaman sekarang bisa dipakai untuk cari kerja yang sepenuhnya dilakukan dari rumah. Atau juga mulai bisnis yang sepenuhnya dari rumah. Nah, ini yang buat aku berharap kalau kedepannya ada pergantian pola mobil baru, pola kemakmuran gitu ya. Nggak cuma orang kota besar melulu yang mayoritas mampu pakai mobil baru, tapi orang desa juga jadi mampu sama. Ada perubahan pola distribusi kemakmuran. Dari sebelumnya numpuk di kota-kota besar, lalu tetes ke area-area sekitar yang lebih kecil gitu, sampai ujung-ujungnya cuma dapat embunnya aja gitu ya. Nah sekarang karena ada internet di 2023 ini harusnya lebih merata. Ya, tapi tantangan dan realitanya kan begini ya. Hampir semua orang, termasuk orang desa, udah tahu fakta yang tadi yang kita ngomong. Ya udah alamin sendiri kan, udah pakai sendiri internet. Udah tahu kekuatan internet sekarang sama 10 tahun lalu aja beda jauh. Tapi kenapa orang yang desa yang sukses cari kerja dan buka usaha dari internet itu masih sangat sedikit? Ya, menurutku ada dua faktor besar di sini, yaitu pendidikan dan pola pikir. Ya, pendidikan di sini maksudku kemampuan atau skill yang kita punya yang berguna di kehidupan nyata. Bukan pendidikan formal di SD sampai universitas, bukan itu ya. Kalau yang ini kebanyakan teori, sedikit guna di kehidupan sehari-hari kan. Nah, salah satu kendala besar sekarang itu adalah kebanyakan kita punya skill yang nyata itu cuma sedikit. Yang lain teori doang. Padahal untuk bisa terjun cari kerja atau buka usaha lewat internet, kemampuan atau skill nyata kita kan harus kuat banget. Persaingan di internet dan di dunia kerja fisik tuh ya sama kerasnya, guys. Bahkan mungkin lebih keras di internet. Karena internet punya peluang yang nggak cuma sebatas kota lokal kita. Kita bisa jangkau seluruh dunia. Artinya orang yang bersaing sama kita juga orang dari seluruh dunia kan ya. Nah, untuk yang kedua, pola pikir, kita sering batasin diri kita dengan pola pikir negatif yang malah buat kita makin lumpuh, nggak berkembang. Contoh, misal minder ke orang lain, takut gagal, mau segala sesuatu serba sempurna dari awal, maunya instan, fokus pada hal-hal yang kita nggak bisa, hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Aku, kamu, dan kita ya semuanya punya kekurangan pola pikir, guys. Nggak ada yang sempurna kan ya. Tapi mungkin satu pola pikir negatif yang aku paling sering temuin itu adalah berfokus pada hal negatif, pada kekurangan kita, pada hal yang kita nggak punya, pada hal yang di luar kendali kita. Contoh, misal aku hidup pas-pasan banget ya, nggak punya uang buat beli HP, makan aja susah.
Jadi waktuku buat akses internet, lihat internet itu ya dengan cara nebeng tetanggaku aja setiap sore pas dia pulang kerja aja. Dia yang punya HP. Ya, tapi aku punya ide untuk jadi YouTuber, mau buat channel lawak karena kata teman-temanku sih aku lucu. Lucu-lucu nyebelin. Nah, pola pikir yang sering terjadi adalah ya aku putus asa sebelum mulai. Aku fokus pada kekuranganku yaitu ya nggak punya HP. Nggak punya uang buat beli HP. Gimana juga mau buat YouTube channel kalau HP aja nggak punya. Nah, ya mungkin contoh ini terlalu ekstrim, nggak nyambung juga ke kita, tapi intinya adalah kita fokus pada kekurangan kita. Nah, ini pola yang merugikan, nggak menguntungkan siapa-siapa. Daripada begini, fokusnya ke hal yang kita punya aja. Ya, pada hal yang kita bisa, hal yang ada di dalam kendali kita. Ya, fokus dan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus ke diri kita sendiri, guys. Ya, misalnya contoh aku tadi, pertanyaan yang bagus mungkin ya gimana caranya ya supaya aku bisa buat YouTube channel dengan kondisiku yang sekarang, yang nggak punya HP, nggak punya uang. Ya kan, jawabannya mungkin coba pinjam HP ke si Udin deh, atau ke si Sri temanku, atau ke pamanku deh, atau mungkin ajak tetanggaku yang aku tebengin tiap hari itu untuk bikin channel YouTube bareng, bagi keuntungan gitu. Ya, atau mungkin pinjam HP tetanggaku pas malam-malam setiap hari. Pas dia udah tidur, ya buat gantinya mungkin aku bersihin rumah dia deh setiap hari. Gitu. Ya, pertanyaan yang bagus mendorong pikiran kita fokus ke hal-hal yang bagus pula. Kesimpulannya, saat ini 2023, internet udah berkembang sedemikian rupa guys, sampai kita bisa hidup sejahtera lahir batin di kampung dengan modal koneksi internet doang sih. Zaman udah berubah, nggak wajib lagi tinggal di kota gede, nggak untuk cari uang. Tapi semuanya nggak mudah, nggak instan. Perlu proses, perlu skill, perlu waktu, perlu mindset yang tepat. Dan juga mungkin bukan untuk semua orang sih, gitu ya. Tapi yang terpenting itu adalah ya opsinya udah terbuka sekarang di 2023. Jalannya udah dibuat. Terbuka lebar buat semua orang, nggak terbatas untuk kalangan tertentu aja. Ya ini beda banget sama 10 tahun lalu pas zaman 2010-an itu. Dulu internet udah ada, udah kita pikir udah keren, tapi masih jauh lebih terbatas dari sekarang. Cari uang dari internet dulu mah masih belum kebayang, masih susah. Harapanku kedepannya mobil-mobil baru bisa tersebar merata dari kota besar hingga kampung-kampung.